Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai key concept of IT Service Management mengenai Indiom. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hugo Abigail dengan NRP 16/2021-049. Perkenalkan, nama saya Ramzi Mubarak dengan NRP 1620210004. Perkenalkan, nama saya Nazila Wahidia dengan NRP 16211045. Perkenalkan, saya Evelyn Angelika dengan NRP 16/2021-047. Perkenalkan, nama saya Yovia Belanif dengan RP 16 2057. Lalu selanjutnya ada poin-poin yang akan kami bahas, yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, analisis situasi, output outcomes dan value, lalu ada demand dan opportunity, lalu ada 4 dimensi layanan, lalu ada rekomendasi, lalu ada kesimpulan dan daftar pustaka. Yang pertama-tama ada latar belakang. Di sini IndiHome adalah penyedia layanan telekomunikasi dan internet yang menawarkan paket internet, televisi interaktif, dan telepon rumah dengan kecepatan tinggi melalui teknologi seperti fiber optik. Meskipun demikian, terdapat keluhan-keluhan dan tantangan dari pelanggan terkait kecepatan internet dan kemudahan akses layanan. Dalam analisis masalah ini, kami menggunakan kerangka kerja ITIL versi 4 yang tujuan utamanya adalah memahami masalah-masalah yang ada terkait kecepatan internet dan kemudahan akses layanan IndiHome dari perspektif ITIL versi 4. Dengan memahami masalah-masalah ini, diharapkan IndiHome dapat meningkatkan kualitas layanannya, kepuasan pelanggan, dan jangkauan akses internet bagi banyak orang. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini yang pertama ada sejauh mana kecepatan internet yang ditawarkan oleh IndiHome memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap kecepatan internet yang diberikan oleh IndiHome. Lalu yang ketiga ada apakah ada tantangan teknis atau infrastruktur mempengaruhi kecepatan internet yang diberikan oleh IndiHome. Lalu yang keempat ada bagaimana IndiHome menghadapi dan menyelesaikan keluhan pelanggan terkait kecepatan internet yang kurang memuaskan. Lalu selanjutnya nomor 5 ada bagaimana tingkat ketersediaan layanan IndiHome di wilayah-wilayah tertentu, terutama di daerah-daerah yang terpencil atau kurang terlayani. Lalu selanjutnya ada bagaimana IndiHome mengintegrasikan teknologi terbaru dan kemajuan infrastruktur dalam layanannya untuk meningkatkan kecepatan internet dan memperluas jangkauan akses bagi pelanggan. Selanjutnya ada tujuan. Di sini tujuan pertamanya yaitu ada memahami akar masalah. Lalu yang kedua ada meningkatkan kecepatan internet. Yang ketiga ada meningkatkan kemudahan akses layanan. Lalu yang keempat ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang kelima adalah memperluas jangkauan akses internet. Untuk ruang lingkupnya, di sini ruang lingkup yang kami tentukan pada kali ini yaitu ada pembahasan kecepatan IndiHome yang di tempat tinggal pengguna. Lalu ada pencarian definisi layanan IndiHome pada situs web internet. Lalu yang ketiga ada pembahasan ITIL versi 4 pada IndiHome. Lalu untuk identitasnya, yang pertama ada IndiHome. IndiHome di sini adalah merek layanan internet yang disediakan oleh PT Telkom Indonesia. IndiHome menawarkan berbagai paket layanan yang meliputi internet berkecepatan tinggi, televisi interaktif, dan telepon rumah. Layanan ini tersedia di berbagai wilayah di Indonesia dan sering digunakan oleh rumah tangga dan bisnis sebagai penyedia layanan internet. Untuk identifikasi masalahnya, di sini yang pertama ada kecepatan internet yang tidak konsisten yang membuat pelanggan mengalami tidak nyaman saat menggunakan internet. Lalu yang kedua ada jangkauan dan kualitas sinyal yang disebabkan pelanggan pada wilayah tertentu mengalami permasalahan dengan jangkauan dan kualitas sinyal internet, terutama pada wilayah yang jauh dari pusat kota. Lalu yang terakhir ada gangguan layanan yang bisa saja disebabkan oleh masalah teknis atau pemeliharaan rutin yang menyebabkan ketidaknyamanan. Lalu pada poin selanjutnya ada deskripsi layanan yang diberikan oleh IndiHome. Yang pertama ada internet berkecepatan tinggi.
di mana IndiHome menyediakan akses internet berkecepatan tinggi menggunakan teknologi seperti fiber optik, FTTH, atau serta optik hingga rumah pelanggan. Lalu yang kedua ada televisi interaktif, di mana layanan televisi interaktif IndiHome mencakup berbagai saluran televisi berkualitas tinggi yang meliputi saluran nasional dan internasional. Yang ketiga ada telepon rumah, di mana IndiHome juga menyediakan layanan telepon rumah dengan tarif yang kompetitif. Lalu, pada poin selanjutnya, ada value, di mana koneksi internet stabil dan cepat, di mana IndiHome menggunakan teknologi fiber optik yang memberikan koneksi internet berkecepatan tinggi dan stabil. Dan poin selanjutnya ada layanan bundling, di mana IndiHome menyediakan paket bundling yang menggabungkan layanan internet, televisi, dan telepon rumah dalam satu paket. Lalu ada pilihan saluran TV yang beragam. IndiHome juga menyediakan berbagai saluran TV nasional dan internasional yang dapat dipilih sesuai dengan minat pelanggan. Lalu adanya fitur interaktif TV, IndiHome menyediakan fitur-fitur interaktif pada layanan televisi mereka dan memberikan akses ke berbagai konten yang dapat dipilih dan ditonton kapanpun pelanggan menginginkannya. Dan poin selanjutnya, layanan pelanggan yang profesional. IndiHome memiliki tim layanan pelanggan yang siap membantu dan merespon pertanyaan atau masalah pelanggan dengan cepat dan efisien. Keamanan dan proteksi, IndiHome juga memberikan layanan keamanan tambahan seperti perlindungan dari serangan cyber dan pengendalian orang tua. Poin selanjutnya, ada konsumer, di mana kita memilih salah satu di sini ada customer, namanya Ahirman, usianya 50 tahun, pekerjaannya karyawan swasta pada PT Cita Prisma, dan karakteristiknya adalah Ahirman merupakan seorang karyawan swasta di PT Cita Prisma yang cukup sering bekerja di rumah. Ahirman menggunakan layanan internet dari IndiHome untuk mempermudah komunikasi dengan kolega kerja, dan selain daripada itu juga untuk menghemat pengeluaran biaya kuota keluarganya. Ahirman juga terkadang menonton streaming dari YouTube dengan menggunakan internet IndiHome, serta menonton acara hiburan maupun olahraga dengan layanan TV IndiHome. Tujuan dan kebutuhan Ahirman, kecepatan internet yang stabil, layanan TV IndiHome, dan customer service yang responsif. Poin selanjutnya, ada service offering, di mana IndiHome memiliki banyak layanan yang disediakan untuk customer, yaitu yang pertama, layanan cepat atau IndiHome Wi-Fi, di mana menawarkan koneksi internet. Yang kedua ada telepon rumah, adanya layanan telepon rumah dengan biaya tetap bulanan yang mencakup panggilan lokal dan nasional tanpa batasan waktu. Lalu ada TV kabel, adanya layanan berbagai saluran TV yang disediakan, dan IndiHome Play, layanan streaming video yang memungkinkan dalam menonton film, olahraga, hiburan, dan lainnya. IndiHome mempermudah customer dalam memilih layanan paket yang IndiHome berikan seperti single play, dual play, dan triple play. Poin selanjutnya ada utility, di mana internet berkecepatan tinggi, poin pertamanya, dan dalam internet berkecepatan tinggi mempunyai kemampuan menjelajahi web dengan cepat, unduh dan unggah cepat, streaming video lancar, bermain game online, dan menggunakan aplikasi internet. Lalu televisi interaktif, pilihan saluran TV, penundaan siaran, fitur rekaman, dan video on demand. Lalu adanya telepon rumah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, panggilan telepon lokal dan internasional. Lalu dulu ada warranty, di mana jaminan ketersediaan layanan, jaminan kecepatan internet, jaminan pemeliharaan dan perbaikan, jaminan privasi dan keamanan, dan jaminan layanan pelanggan. Ya, selanjutnya ada guiding principle. Di sini guiding principle ini memiliki 7 poin. Yang pertama ada focus on value. IndiHome memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan menyediakan layanan internet berkualitas tinggi yang meningkatkan pengalaman secara keseluruhan. Selanjutnya ada start where you are. IndiHome berawal dari PT Telkom Indonesia untuk memberikan layanan internet berkecepatan tinggi, televisi interaktif, dan telepon rumah melalui teknologi serat optik fiber. Selanjutnya ada progress iteratively with feedback. Di sini IndiHome secara aktif mengumpulkan feedback tentang kecepatan internet, pelayanan pelanggan, layanan tambahan yang diinginkan, dan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada collaborate and promote visibility. Di sini IndiHome memastikan layanan internet, siaran televisi, dan layanan telepon yang berkualitas. IndiHome juga menjalin kerjasama dengan supplier dan mitra teknologi serta menyajikan penawaran paket dan promo yang menarik. Selanjutnya ada think and work holistically.
Di sini IndiHome memastikan seluruh departemen bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan keseluruhan. Seluruh inovasi yang diusung juga dipertimbangkan secara menyeluruh, memecahkan berbagai tantangan dengan pendekatan yang terintegrasi dan membuat tim untuk dapat bekerja sama dengan mudah. Selanjutnya ada keep it simple and practical. Di sini IndiHome berusaha untuk menyajikan solusi yang mudah dipahami dan diakses oleh pelanggan tanpa kompleksibilitas yang berlebihan dalam pendaftaran, instalasi, dan penggunaan layanan. IndiHome menyederhanakan proses-proses tersebut untuk memberikan pengalaman yang lancar dan tidak membingungkan. Selanjutnya ada optimize dan automate. IndiHome mengoptimalkan proses dan operasi berdasarkan wawasan data dan umpan balik pelanggan, menggunakan teknologi yang canggih untuk mengotomisasi berbagai aspek dalam pengelolaan jaringan dan pelayanan, termasuk pendaftaran, pembayaran tagihan, dan manajemen pelangganan. Selanjutnya saya akan membacakan output, outcomes, dan value. Pertama di sini ada output. Output itu pertama ada informasi dalam pemantauan penggunaan IndiHome, kedua peningkatan kecepatan jaringan internet, ketiga penyediaan produk yang berkualitas, keempat peningkatan akses internet yang lebih luas. Kedua ada outcomes. Outcomes ini ada kenyamanan dalam penggunaan jaringan internet, penawaran yang relevan dan sesuai bagi pelanggan, pengalaman pengguna secara keseluruhan akan meningkat, dan terakhir kemudahan dalam mengakses internet. Selanjutnya ada value. Di sini value kita harus di sini dari dua perspektif, sama pelanggan dan penyedia layanan. Untuk pelanggan sendiri ada kenyamanan pengguna jaringan internet, pengalaman pengguna meningkat. Untuk penyedia layanan ada peningkatan kecepatan jaringan, penyedia layanan yang berkualitas. Selanjutnya saya akan membacakan untuk demand atau opportunity. Sebagai seorang mahasiswa yang menggunakan IndiHome dalam keseharian, saya ingin kemudahan layanan internet, sehingga saya dapat menunjang perkuliahan di rumah seperti kelas online maupun mengerjakan tugas yang memerlukan akses internet dengan mudah dan dapat mengakses jaringan router dengan mudah. Selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini Oke, selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Di sini ada struktur organisasi dari Telkom sendiri. Yang pertama ada GM Retail Bandung, lalu ada Deputi GM Retail Bandung yang memiliki masing-masing anak, yaitu ada Home Service 1, Home Service 2, Digital Service and Wi-Fi, Kepala Kantor Daerah Bandung, dan Kepala Kantor Daerah Cimahi. Lalu untuk kompetensi dan peran dan tanggung jawabnya, di sini saya akan jelaskan satu saja. Untuk yang peran yang bertanggung jawab, contohnya dari GM Retail General Manager wilayah Telkom, yaitu aktivitasnya mengawasi operasional dan strategi bisnis di wilayah Telkom, lalu ada mengambil keputusan strategis dan taktis untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk profil kompetensinya, dia masuk ke kelas LA CMT, yaitu Leader, Administrator, Koordinator, Methods, dan Technical Expert. Lalu untuk keterampilan khususnya ada strategic leadership, operational management, business development, customer relation, telecommunication industry, policy. Selanjutnya saya akan membacakan untuk budaya. Budaya sini ada internal dan eksternal. Pertama saya akan membacakan yang bagian internal. Kalau internal itu pertama ada pelayanan pelanggan yang unggul. Budaya pelayanan pelanggan yang unggul dapat menjadi fokus utama dalam IndiHome. Hal ini mencakup sikap responsif, ramah, dan proaktif dalam menangani kebutuhan dan keluhan pelanggan. Kedua, ada kolaborasi dan tim kerja. Budaya kerja didasarkan pada kolaborasi dan kerjasama tim dapat terbentuk dalam IndiHome. Ketiga, orientasi pada kualitas. Budaya kualitas yang tinggi dapat ditanamkan dalam IndiHome, di mana setiap karyawan dan teknisi diharapkan untuk menjaga standar kualitas yang tinggi dalam semua aspek layanan. Keempat, etika kerjasama dan profesionalisme. Budaya etika kerja dan profesionalisme penting dalam IndiHome. Hal ini melibatkan integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya, budaya yang
bagian eksternal. Pertama, di sini ada kualitas layanan. IndiHome terus berinovasi dengan menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas dan keandalan layanan. Kedua, kepuasan pelanggan. Pelanggan menjadi fokus utama dalam budaya IndiHome. Mereka mengedepankan kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang responsif, mengatasi keluhan dengan cepat, dan memberikan dukungan pelanggan yang efektif. Ketiga, inovasi teknologi. Mereka mengadopsi teknologi fiber optik dan broadband terbaru untuk memberikan akses internet berkecepatan tinggi kepada pelanggan. Selain itu, IndiHome juga terus mengembangkan fitur baru seperti IPTV interaktif, aplikasi mobile, dan layanan tambahan lainnya. Keempat, pilihan dan fleksibilitas. IndiHome menyediakan berbagai paket dan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan memilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Kelima, komitmen terhadap masyarakat. IndiHome juga berupaya untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dukungan kepada komunitas lokal, dan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, saya akan membacakan analisis. Kondisi ini dapat mempengaruhi sejauh mana organisasi dapat menghadapinya secara keseluruhan. Jika IndiHome memiliki peran yang jelas, karyawan dan teknisi dengan kompetensi yang relevan, dan budaya mendukung adaptasi terhadap perubahan, maka kondisi people yang ada mampu menghadapi kondisi perubahan yang adaptif. Namun, penting juga bahwa setiap perubahan organisasi akan melibatkan tantangan dan kompleksitas unik, dan adaptasi akan memerlukan upaya kolektif dari seluruh organisasi. Di sini saya akan membacakan cara penyedia layanan memanfaatkan teknologi. Pertama, di sini ada integrasi. IndiHome memanfaatkan jalur jaringan yang sudah ada, mengintegrasikan jaringan internet yang ingin ditambahkan atau disambungkan. Dengan menggunakan fiber optik, memungkinkan penyedia layanan untuk mengintegrasikan berbagai infrastruktur yang ada menjadi satu jaringan yang terpadu. Ini mencakup hubungan pusat data, lokasi pelanggan, kantor cabang melalui serat optik. Dengan integrasi ini, data dan informasi dapat mudah dibagikan dan diakses oleh bagian-bagian yang ada dalam organisasi penyedia layanan. Kedua, kolaborasi. Dalam penyediaan layanan IndiHome, memanfaatkan collaboration tools untuk penyedia siaran televisi dan telepon rumah, dan communication tools dalam layanan customer service. Hal ini meningkatkan fleksibilitas dan pengalaman pengguna dan mengakses konten video. Ketiga, proses automation. Bot dalam aktivitas website bantuan untuk customer dengan pertanyaan yang dapat dilakukan oleh bot IndiHome. Di sini saya akan membacakan beberapa teknologi yang diterapkan oleh IndiHome. Pertama, ada aktivitasnya jaringan internet Wi-Fi. Teknologi yang untuk otomasinya itu fiber optik. Tujuan fungsinya mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Dampak terhadap aktivitasnya tinggi. Dan kedua, siaran televisi. Teknologi untuk otomasinya IPTV. Tujuan fungsinya untuk penyiaran saluran televisi melalui jaringan internet. Dampak terhadap aktivitasnya low. Dan ketiga, ada layanan telepon rumah. Teknologi untuk otomasinya Voice over Internet Protocol. Tujuan fungsinya memungkinkan panggilan suara melalui jaringan internet. Dampak terhadap aktivitasnya medium. Dan keempat, layanan customer service. Teknologi untuk otomasinya website bot. Tujuan fungsinya memudahkan pengguna dalam menanyakan keluhan dari layanan IndiHome. Dampak terhadap aktivitasnya medium. Selanjutnya, di sini akan membacakan teknologi yang perlu ditingkatkan oleh IndiHome sendiri. Pertama, ada fiber optik. Terdapat potensi untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan. Dengan menggunakan serat optik yang lebih canggih dan teknik transmisi yang lebih efisien, dapat memungkinkan peningkatan kecepatan dan ketersediaan layanan. Kedua, IPTV atau Internet Protocol Television. Terdapat potensi perkembangan seperti peningkatan kualitas video, kemampuan streaming yang lebih baik, dan fitur interaktif yang lebih lengkap dengan cara mengembangkan kompresi video, jaringan distribusi konten, dan meningkatkan infrastruktur server. Ketiga, proses Voice over Internet Protocol. Terdapat perbaikan dan peningkatan untuk meningkatkan kualitas suara, keandalan, dan fitur-fitur tambahan dengan cara mengembangkan kode suara yang lebih efisien dan peningkatan infrastruktur jaringan. Ya, selanjutnya ada service
relationship. Layanan internet IndiHome melakukan kerjasama dengan beberapa pihak salah satunya dengan MNC Group. Kerjasama ini dimaksudkan agar IndiHome TV, salah satu layanan yang dimiliki oleh IndiHome, dapat menjadi Windows of Entertainment untuk customer. Ada pula kesepakatan kerjasama ini. Telkom dan MNC Media akan berkolaborasi dalam memproduksi, mengakuisisi, dan mendistribusi program televisi sekaligus yang terbaik untuk penonton. Bentuk kerjasama yang pertama ada partnership. Jenis outputnya yaitu value co-creation. Outputnya adalah Windows of Entertainment atau TV interaktif. Penyedia layanan yang bertanggung jawabnya adalah MNC Group. Selanjutnya ada kerjasama partnership. Jenis outputnya value co-creation. Outputnya K-pop content and talk show. Penyedia layanan yang bertanggung jawab adalah CXO Media. Selanjutnya ada bentuk kerjasama good supply. Jenis outputnya adalah goods. Outputnya ada supply modem. Di sini penyedia layanan yaitu Huawei. Selanjutnya ada bentuk kerjasama good supply. Jenis outputnya service. Outputnya supply gratis kuota, akses LMS, learning management system. Penyedia layanan yang bertanggung jawab adalah ITS dan Telkom Indonesia. Kemudian ada peran penting pada partner dan partner atau supplier. Partner supplier sangat penting dalam penyampaian layanan utama kepada konsumen, karena partner dan supplier IndiHome memiliki peran penting dalam beberapa aspek yang berkontribusi pada penyampaian layanan utama kepada konsumen. Dalam beberapa segi aspek, diantaranya yaitu yang pertama, segi infrastruktur, teknologi, konten, dan dukungan teknis. Pada intinya, partner atau supplier sangat penting dalam penyampaian layanan utama kepada konsumen, karena kolaborasi yang kuat antara PT Telkom Indonesia dengan partner dan supplier. Ini penting untuk menjaga kualitas layanan, menarik minat pelanggan baru, meningkatkan infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Selanjutnya ada value stream peningkatan kecepatan internet IndiHome. Yang pertama ada value streamnya, namanya peningkatan kecepatan internet IndiHome. Owned by-nya PT Telkom Indonesia Persero. Description of the value stream and its use case demand-nya adalah untuk meningkatkan kecepatan dan kinerja dari layanan internet IndiHome, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan koneksi yang terbaik pada pelanggan. Selanjutnya ada trigger. Di sini pelanggan melakukan komplain dikarenakan koneksi yang lambat, berkurangnya pelanggan yang menggunakan layanan IndiHome, peningkatan jumlah pelanggan pada tempat provider lain. Selanjutnya ada tuntutan kemajuan teknologi yang terus berubah, mengharuskan IndiHome terus meningkatkan kecepatan koneksi internetnya. Selanjutnya ada outcomes. Pelanggan bisa mengakses video tanpa ada loading dan kepuasan pelanggan terhadap layanan IndiHome meningkat. Pelanggan akan terus menggunakan IndiHome sebagai provider internet mereka. Selanjutnya ada value created. Pelanggan akan setia menggunakan IndiHome. Selanjutnya mendapatkan citra sebagai penyedia layanan internet dengan koneksi yang cepat. Estimate or target lead time-nya adalah 2 tahun, step number-nya 8. Value chain activity-nya ada 7 tahap. Yang pertama ada engage, kedua proof, ketiga plan, keempat design and transition, kelima obtain and build, keenam design and transition, yang 7 deliver and support. Dan yang ke-8 product and service. Inputnya adalah feedback dari pelanggan yang memiliki pengalaman menggunakan IndiHome dan permasalahan mereka dengan internet. Selanjutnya ada evaluasi infrastruktur IndiHome dengan kesesuaian teknologi saat ini. Menganalisis infrastruktur kompetitor, bagaimana mereka memberikan layanan internet kepada pelanggan. Selanjutnya ada output, technical upgrade, peningkatan infrastruktur jaringan, perangkat keras, atau perangkat lunak untuk mendukung kecepatan internet yang lebih tinggi. Desired outcomes-nya adalah meminimalkan terjadinya downtime atau outage internet. Selanjutnya value chain dari peningkatan kecepatan internet. Yang pertama ada engage. Aktivitasnya mengumpulkan feedback dari pelanggan. Inputnya adalah data-data berupa feedback dari pelanggan berkaitan kecepatan internet. Outputnya informasi terkait kecepatan internet berdasarkan pengalaman pelanggan. Informasi permasalahan kecepatan internet. Outcomes yang diharapkan
Informasi yang diterima sesuai. Untuk supporting practice di sini ada dua. Business analyst memberikan sumber daya yang diperlukan teknologi yang dibutuhkan untuk mengetahui feedback yang diberikan. Selanjutnya ada portfolio management memberikan sumber daya yang diperlukan teknologi yang dibutuhkan untuk memahami dampak yang akan ditimbulkan dari peningkatan kecepatan IndiHome. Selanjutnya ada poin untuk roles and responsibility. Accountable di sini yang memegang accountable ini adalah GM Retail Bandung, responsible-nya adalah customer care, consultant-nya adalah pelanggan, dan informed-nya adalah business service, customer corporate access network. Selanjutnya ada value chain activity plan, yaitu langkah kedua, aktivitasnya merencanakan infrastruktur jaringan. Input yang diberikan evaluasi kebutuhan, tinjau sumber daya yang ada, improvisasi berdasarkan sumber daya yang ada, mempertimbangkan fleksibilitas dan skalabilitas. Outputnya adalah hasil rencana peningkatan, rencana pemeliharaan, diagram jaringan, rencana infrastruktur. Outcomes yang diharapkan adalah diagram jaringan yang efisien, kemudahan dalam pemahaman rancangan. Supporting practice di sini ada tiga. Ada business analyst memberikan sumber daya yang diperlukan dan teknologi yang dibutuhkan untuk menganalisis tanggapan dari para ahli dan memberikan masukan untuk pembuatan infrastruktur jaringan. Selanjutnya ada portfolio management memberikan sumber daya yang diperlukan dan teknologi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahap penilaian dan kelayakan jaringan. Risk management memberikan sumber daya yang diperlukan dan teknologi yang dibutuhkan untuk menilai resiko terburuk dari pembaruan infrastruktur jaringan. Roles and responsibility-nya di sini accountable-nya adalah GM Retail Bandung, responsible-nya Access Optima dan Construction, consultant-nya adalah Customer Care, Business Service, informed-nya adalah Access and Service Operation. Tahap selanjutnya ada Design and Transition. Langkah ketiga, aktivitasnya adalah perancangan infrastruktur jaringan. Input yang diberikannya adalah hasil rencana peningkatan, hasil diagram jaringan, hasil rencana infrastruktur. Outputnya adalah hasil infrastruktur yang dibutuhkan, rancangan jaringan, rancangan skalabilitas. Outcomes yang diharapkan adalah desain rancangan yang efisien, kecepatan internet yang meningkat. Supporting and practice-nya di sini ada 3. Yang pertama, service design memberikan sumber daya yang dibutuhkan, keterampilan, dan pengalaman untuk memahami alur pembuatan infrastruktur jaringan. Selanjutnya ada business analyst memberikan informasi kepada tim seputar kebutuhan pelanggan untuk membantu bagaimana infrastruktur jaringan yang baru. Selanjutnya ada project management memberikan sumber daya, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengkoordinasikan pengembangan infrastruktur yang baru kepada seluruh lapisan yang terlibat. Roles and responsibility-nya di sini accountable oleh GM Retail Bandung, responsible-nya Access Optima and Construction, consultant-nya Business Service, Customer Corporate Access Network. Informed-nya adalah Access and Service Operation, Access Management QA. Kemudian pada tahap 4, Obtain or Build. Yang pertama itu aktivitasnya mengimplementasikan rancangan infrastruktur jaringan. Inputnya itu hasil dari rancangan yang sudah dibuat. Ada pula output yang terbagi 2 poin. Yang pertama, membangun infrastruktur dan melakukan konfigurasi jaringan. Kemudian outcomes yang diharapkan, yang pertama, konfigurasi yang sesuai dari rencana. Kedua, infrastruktur yang sesuai dari rencana. Kemudian ada supporting practice yang terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada bagian project management, yaitu memberikan sumber daya, keterampilan, dan teknologi yang diperlukan untuk berhubungan dengan berbagai peran dalam tim. Kemudian ada supplier management, memberikan sumber daya yang diperlukan dan teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan rancangan dan mengelola supplier. Yang ketiga ada service, validation, and testing, memberikan sumber daya yang diperlukan dan teknologi yang dibutuhkan, serta keterampilan untuk dapat menguji dan memastikan kelayakan rancangan infrastruktur jaringan sesuai. Kemudian ada roles and responsibility. Yang pertama accountable-nya yaitu GM Retail Bandung, dan yang responsible-nya itu ada access and service, access maintenance and QA, dan network access and IS operation. Kemudian consultant-nya itu access optima and construction,
dan informed kepada Access Optimal Construction. Kemudian yang langkah kelima, Design and Transition yang kedua, mengevaluasi atau memastikan semua aspek berjalan baik dan terpenuhi. Inputnya, yang pertama penyelesaian infrastruktur, dan yang kedua evaluasi konfigurasi jaringan yang sudah berjalan. Kemudian outputnya hasil evaluasi dan analisis. Yang kedua rancangan infrastruktur yang diimplementasikan. Kemudian outcomes yang diharapkan, yang pertama kecepatan jaringan internet bertambah. Yang kedua, peningkatan kepuasan jaringan. Untuk seperti yang praktisnya, yang pertama ada project management, menyediakan sumber daya, keterampilan, teknologi yang dibutuhkan untuk berhubungan dengan berbagai peran dalam tim. Yang kedua ada deployment management, memberikan sumber daya, teknologi, dan keterampilan untuk menerapkan rancangan infrastruktur jaringan. Kemudian ada release management, memberikan sumber daya, teknologi, dan keterampilan untuk merilis rancangan infrastruktur jaringan. Kemudian yang keempat ada incident management, yaitu memberikan sumber daya dan keterampilan yang diperlukan untuk melatih staf dalam mengatasi suatu kejadian yang tidak diinginkan pada infrastruktur jaringan. Kemudian yang kelima ada problem management, memberikan sumber daya dan keterampilan yang diperlukan untuk mendokumentasikan semua kecacatan atau masalah yang diketahui untuk dicarikan solusinya. Kemudian yang terakhir ada service desk, memberikan sumber daya dan keterampilan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua peran pendukung yang berhadapan dengan pelanggan cukup terlatih untuk menangani feedback ke depannya. Kemudian untuk roles and responsibility-nya itu yang accountable GM Retail Bandung, yang responsible-nya Access Optimal and Construction, kemudian yang konsultannya itu Access and Service, Access Maintenance and QA, kemudian Informed Customer Care. Kemudian tahap yang terakhir yaitu Deliver and Support. Aktivitasnya meminta feedback kepada pelanggan terhadap penambahan kecepatan jaringan yang dirasakan. Inputnya ada 3, yaitu feedback pelanggan, pemeliharaan perbaikan yang diperlukan, data performa. Kemudian outputnya pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan, solusi perbaikan yang sudah dilakukan, kemudian yang ketiga validasi kepuasan pelanggan, yang keempat verifikasi mengenai kualitas layanan, kecepatan internet, dan keandalan koneksi. Kemudian outcomes yang diharapkan yaitu dukungan pelanggan yang memuaskan, peningkatan kualitas layanan dari pelanggan, reputasi, kepercayaan, dan kepuasan pelanggan yang meningkat, performa dan dari hasil pemeliharaan dan perbaikan, yang terakhir identifikasi keberhasilan penambahan kecepatan. Kemudian ada supporting practices yang terbagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama, project management, yaitu menyediakan koordinasi lintas tim atas aktivitas, masalah, dan pelacakan risiko, dan untuk memberikan pembaruan status solusi secara berkala kepada GM Retail Bandung. Kemudian ada incident management, memberikan dukungan pada tahap awal infrastruktur jaringan. Kemudian service desk, memberikan sumber daya, keterampilan, dan teknologi yang dibutuhkan untuk menerima permintaan pelanggan atau pengguna. Kemudian ada konfigurasi manajemen, memberikan informasi terhadap jaringan, infrastruktur, dan item konfigurasi. Kemudian ada problem management, yaitu mendokumentasikan semua kecacatan yang diketahui dan membuatkan solusi di kemudian hari. Untuk bagian roles and responsibility-nya, yang pertama accountable, GM Retail Bandung. Kemudian yang responsible-nya itu ada 2, customer care dan wholesale access. Kemudian consulted dengan access and service, serta access maintenance and QE. Kemudian informed kepada government and enterprise service, home service, dan digital service. Lalu di sini ada rekomendasi berdasarkan value stream yang telah dianalisis, rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan IndiHome, yaitu yang pertama ada organization people, di mana pembentukan tim khusus untuk PT Telkom Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengelola value stream dalam peningkatan kecepatan jaringan IndiHome. Lalu yang kedua ada pembentukan tim riset dan pengembangan yang kuat dalam mengikuti perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu ada kolaborasi antar departemen, pelatihan dan pengembangan pada karyawan IndiHome. Lalu adanya partner and support, di mana yang pertama pemasok infrastruktur dan teknologi yang di mana harus bekerja sama dengan pemasok infrastruktur dan teknologi telekomunikasi terkemuka. Lalu yang kedua menggandeng penyedia konten dan channel TV. Yang ketiga adanya kerjasama dengan jasa konsultan yang berpengalaman dalam industri telekomunikasi jaringan untuk memberikan panduan dan saran terkait strategi peningkatan kecepatan. Lalu information and technology, adanya Internet of Things yang dapat membantu memantau dan mengelola infrastruktur jaringan secara lebih efisien. Yang kedua, mengadopsi cloud computing, dan yang ketiga ada pengembangan aplikasi mobile yang canggih. Lalu karena kita sudah merekomendasikan segala hal yang telah kita bahas,
kesimpulan pada studi kasus ini adalah yang pertama, IndiHome sebagai penyedia layanan internet yang berfokus pada meningkatkan kepuasan pelanggan melalui peningkatan kecepatan jaringan, produk berkualitas, dan akses internet yang lebih luas, mereka menempatkan kenyamanan penggunaan sebagai prioritas utama dengan memberikan penawaran yang relevan dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, IndiHome berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur jaringan internet, menyediakan produk berkualitas, dan memberdayakan pelanggan melalui layanan pelanggan yang responsif dan inovasi tinggi. Studi kasus IndiHome menunjukkan upaya mereka dalam menciptakan pengalaman pengguna yang memuaskan dan kemudahan dalam mengakses internet. Rekomendasi meliputi pembentukan tim dan kolaborasi internal untuk meningkatkan layanan dengan cepat, kerjasama dengan pemasok infrastruktur, penyedia konten, dan konsultan untuk efisiensi dan kualitas yang lebih baik, serta penggunaan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna agar akses lebih mudah dan nyaman. Sekian dari kelompok kami.